Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Rahayu, Diki Noprianto, Fitri Handayani, Yogi Nur Cahyo, Mildasari, dan Riza Prianto. Akan membahas tentang SPK menggunakan metode AHP. Pengertian analitik hierarki proses atau AHP. Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika. Metode AHP adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki. Memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif dengan pentingnya tiap variabel dan mensintesiskan berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hierarki kriteria pihak yang berkepentingan hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Proses hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Ada dua alasan utama untuk menyatakan suatu tindakan akan lebih baik dibandingkan tindakan lain. Alasan yang pertama adalah pengaruh-pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang tidak dapat dibandingkan karena satu ukuran atau bidang yang berbeda, dan kedua, menyatakan bahwa pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang saling bentrok. Artinya, perbaikan pengaruh tindakan tersebut yang satu dapat dicapai dengan pemburukan lainnya. Kedua alasan tersebut akan menyulitkan dalam membuat ekuivalensi antar pengaruh sehingga diperlukan suatu skala luas yang disebut prioritas. Kelebihan dan kekurangan metode AHP. 1. Kelebihan. 1. Struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada sub-sub kriteria yang paling dalam. 2. Memperhitungkan validitas sampai batas toleransi inkonsentrasi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. 3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. 2. Kekurangan AHP. 1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. 2. Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang berbentuk. Contoh kasus dengan menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Struktur yang berhierarki. Sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam. 2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil putusan. 3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Metode Pairwise Comparison (AHP) mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang diteliti multi-objek dan multi-kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari tiap elemen dan hierarki. Jadi model ini merupakan model yang komprehensif. Pembuat keputusan menentukan pilihan atas pasangan perbandingan yang sederhana. Membangun semua prioritas untuk urutan alternatif. Konsep dasar AHP adalah menggunakan metrik pairwise comparison, matriks perbandingan berpasangan, untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lain dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atas. Ini adalah satu tabel
tingkat kepentingan. 2. Tabel definisi dan keterangan. Seperti ini tabelnya. Skala dasar perbandingan berpasangan. Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistensian. Telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari metrik berordo n dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut, di mana CI sama dengan indeks konsistensi dan maksimal sama dengan nilai agent tersebut dari metrik berordo n. Nilai agent terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan agent vektor. Batas ketidakkonsistensian diukur dengan menggunakan rasio konsistensi CR, yakni perbandingan indeks konsistensi CI dengan nilai pembangkit random RI. Nilai ini bergantung pada ordo metrik n. Rasio konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut. CR sama dengan CI dibagi RI. Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidakkonsistensian pendapat masih dianggap dapat diterima dengan tabel tersebut. 1. Studi kasus. Dari hasil yang kami survei, ada 4 mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut yang saat ini bertempat tinggal kos tidak jauh dari kampus. Kami ingin mengetahui tempat tinggal atau kos mana yang sangat diminati. A. Alternatif. B. Kriteria. C. Penyelesaian. Membuat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria dengan menggunakan nilai 1-9 dengan rumus tersebut. Keterangan MIJ besarnya nilai pemilihan alternatif I daripada alternatif J pada kriteria yang diberikan. Langkah 1. Metrik perbandingan banyak sama dengan jumlah kriteria N dalam kurung tambah 1, maka banyak metrik perbandingan hanya 4 tambah 1 sama dengan 5. Kriteria. Penjelasan. Pada tabel ini kita membandingkan antara kriteria dan kriteria, di mana pada seluruh kriteria tersebut yang menurut kita sangat penting untuk memilih sebuah kos. Ini ada jarak dari kos, harga pembayaran kos per bulan, fasilitas yang ada di kos, dan keamanan di sekitar kos. Dijumlahkan. Terus yang kedua, dari kos ke kampus. Pada tabel ini kita membandingkan antara kriteria jarak dari kos ke kampus, dari mana pada perbandingan ini kita dapat mengetahui jarak kos mana yang paling dekat dengan kampus. Ada diantaranya pemilihan Gang Mansur, Gang Anggrek, Gang Kamarati, dan Ambungan. Yang ketiga, kriteria harga pembayaran kos per bulan. Pada tabel ini kita membandingkan antara kriteria harga pembayaran kos per bulan, di mana pada perbandingan ini kita dapat mengetahui harga pembayaran kos yang paling murah. Di tabel tersebut terlihat pembayaran kos yang paling murah per bulannya berapa, dan banyak pilihannya. Yang keempat, kriteria fasilitas yang ada di kos. Pada tabel ini kita membandingkan antara kriteria fasilitas yang ada di kos, di mana pada perbandingan ini kita dapat mengetahui daerah mana yang fasilitasnya lengkap. Ada di tabel ini. Yang kelima, kriteria keamanan di sekitar kos. Pada tabel ini kita membandingkan antara kriteria keamanan di sekitar kos, di mana pada perbandingan ini kita dapat mengetahui kos mana yang lebih aman. Dua, normalisasi matriks dengan cara A. Hitung jumlah setiap kolom. B. Untuk setiap elemen matriks, bagilah dengan jumlah kolom yang bersesuaian. Skor SI untuk setiap alternatif adalah rata-rata dari setiap baris dalam metrik yang telah dinormalisasi. Langkah 2. Normalisasi dan scoring.
seperti contoh di bawah. Sekian dan terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.